Nah, bersamaan dengan suara ini di sini ada penurunan ya kan. Jadi kalau air mengalir dia terbuka, kalau air berhenti nutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya sedikit akan melanjutkan dari video saya sebelumnya ya. Nah, di video kali ini mungkin saya akan masih agak sedikit kasar ya kawan-kawan. Jadi sebetulnya yang di video saya kemarin tuh saya mengatakan kucluk itu ya, sebetulnya di depan saya udah kasih tahu kalian kalau nggak kuat mental jangan nonton gitu. Ternyata masih nonton juga gitu ya. Pada akhirnya ada yang baper ya. Contohnya salah satunya ini saya tampilkan, kemudian dia ngajak-ngajak unsubscribe gitu. Saya pikir bakal banyak yang ikut dia unsubscribe, rupanya dia sendirian ya. Ini saya perhatikan dalam beberapa hari itu hanya satu orang yang keluar ya, kelihatan dari grafiknya turun satu biji aja gitu. Nah, ternyata secara keseluruhan justru subscriber saya bertambah akibat video tersebut. Nah, sehingga saya terima kasih, ternyata penonton saya ini sebagian besar itu bermental baja ya. Udah dikatain kucluk masih subscribe juga ya. Terima kasih bagi kalian yang bermental baja. Jadi sebetulnya ya kawan-kawan, metode pengajaran kita kali ini, maksudnya zaman sekarang ini itu makin banyak anak baperan ya, sehingga kalau gurunya marah sedikit itu udah ngadu gitu ya. Nah, kalau zaman saya dulu ya kawan, itu ya boleh dibilang penuh kekerasan ya. Kalau kata-kata kucluk itu udah biasa, makanan kami sehari-hari gitu ya. Kemudian kalau kuku kepanjangan dipukul pakai penggaris yang panjangnya 1 meter ya, terbuat dari kayu yang lebarnya segini itu. Nah, itu sudah biasa. Tapi kalau anak sekarang itu ngadu ke orang tuanya, lalu orang tuanya ngadu ke polisi gitu. Wah, lembek sekali ya, makanya mental anak-anak zaman sekarang ya. Beda sama zaman kami dulu ya kanan. Baik, sekarang kembali ke materi ya. Nah, banyak orang yang masih juga berpendapat ya. Dan memang saya belum bisa membuat pembuktian karena saya bilang nggak ada sumur yang dalam di sini sehingga saya bisa bikin percobaan yang real ya kanan. Kemudian ada yang usulnya aneh-aneh, disuruh saya bikin tiang 10 meter lalu pompanya ditaruh di atas tiang. Padahal tiang listrik aja itu nggak sampai 10 meter ya kawan-kawan. Luar biasa ini kalau saya bikin tiang 10 meter, saya taruh pompa di ujung sana. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang kurang waras juga gitu ya kawan-kawan. Nah, kali ini ya saya akan sekali lagi menjawab ya. Ini fakta ini kawan-kawan. Bahwa ya pompa ini, kekuatan hisapnya itu sudah ditentukan atau sudah ditulis oleh pabrik ya. Pompa sumur dangkal jenis seperti ini, itu pabrik itu berani menuliskannya itu 9 meter gitu ya. Dan padahal kalau dites beneran, itu biasanya nggak akan sampai 9 meter. Nah, kok ya berani-beraninya ya, beberapa orang komentar di channel saya itu katanya pompanya bisa menghisap air dari kedalaman permukaan air 12 meter. Nah, itu luar biasa ya. Jadi katanya dengan mengganti pipa yang lebih kecil ya, pipa hisapnya dengan mengganti yang lebih kecil, katanya dia bisa menghisap air lebih dalam lagi. Nah, ini pengakuan yang luar biasa kawan-kawan ya. Jadi kalau dari kalian beneran ada yang bisa melakukan itu ya, kalian bisa saya rekomendasikan ke pabrik pompa agar kalian direkrut ya. Mungkin kalian akan jadi engineer-nya di situ. Karena apa? Sampai sekarang itu pompa ya yang jenis sumur dangkal ya, karena bukan yang pompa jet ya. Pompa jenis sumur dangkal itu hanya berani mengklaim 9 meter ya. Bahkan pompa semi jet aja itu dengan malu-malu menyebut 11 meter ya. Dan kalaupun kalian tes beneran, itu nggak akan bisa dapat 11 meter, karena itu adalah maksimal. Dan kalau dibuktikan secara teori pun, itu hampir-hampir mustahil gitu ya. Sehingga meskipun pompa sumur dangkal itu nulisnya 9 meter, biasanya itu airnya baru keluar kalau sekitar 7 meteran gitu ya. Nah, kalau semi jet mungkin agak dalam ya, mungkin antara 8 atau 9 meter masih bisa keluar gitu ya. Tapi kalau sekali lagi ya, kalau kalian ngaku bisa memompa air dari kedalaman permukaan air itu 12 meter, sekali lagi kalian saya akan rekomendasikan kepada pabrik pompa ya, agar kalian direkrut jadi engineer dan kalian mungkin akan terkenal seluruh dunia ya, karena tidak ada pompa yang bisa menghisap 12 meter ya. Mau kalian ukurannya kecilkan dari 1 menjadi setengah gitu ya, nggak akan bisa gitu ya. Makanya pabrik itu hanya menulis 9 meter ya. Mau kalian pakai pipa
1 inci, 3/4 inci, setengah inci, sama semuanya, hanya 9 meter. Nah, banyak orang yang mengatakan ya, dan mengira, ini saya maklum ya kawan, karena orang awam itu biasanya memang berpendapat bahwa Pak, kalau pipanya gede itu kan airnya banyak Pak, jadi hisapannya pasti berat karena kan harus ngangkat volume air dalam jumlah besar dibandingkan dengan pipa kecil gitu ya. Nah, di sini sekali lagi ya kawan, sebetulnya ini udah sering saya bahas. Salah satunya video viral saya ya, perhatikan di situ, kalian tonton di situ. Di situ saya buat pembuktian bahwa ya pipa yang berukuran besar ya, kalau dihisap oleh pompa itu tidak lebih berat ya. Jadi jangan kalian gunakan logika timbangan benda padat untuk membicarakan topik tentang air gitu ya, karena itu dua hal yang berbeda itu ya. Nah, jadi ada yang ngomong gini ya kawan di komentar, ini lucu dan koclok gitu ya. Jadi komentarnya gini, katanya Pak, kalau pompa itu dengan pipa 1 inci dia bisa menghisap sedalam 9 meter. Harusnya kalau pipa setengah inci maka dia bisa menghisap 2 kali lipat, yaitu 9 kali 2 yaitu 18 meter gitu ya. Nah, ini pendapat yang ngawur ya kawan, ngawur bin kocluk gitu ya. Karena yang pertama gitu ya, seperti saya bilang, ketinggian hisapan ya, kemampuan hisap pompa itu tidak dipengaruhi ukuran pipa gitu ya. Nah, banyak orang yang mengatakan, "Loh Pak, saya bisa kok setelah saya ganti pipa kecil jadi bisa yang tadinya nggak bisa." Di sini nanti sekali lagi akan saya buktikan apa yang terjadi, kenapa kok bisa terjadi hal yang seperti itu ya. Sekali lagi saya akan buktikan. Jadi pendapat itu ngawur sekali ya kawan. Tadi seperti saya bilang 12 meter aja nggak ada yang bisa. Ini malah ngomong 18 meter ya. Jadi yang kedua ya, dari pendapat yang ngawur tersebut itu ketahuan bahwa dia itu nggak ngerti dengan luas penampang pipa. Perhatikan ya kawan, ini pipa 1 inci, ini pipa setengah inci. Luasannya ini itu bukan 2 kali lipat ya, meskipun ini setengah, ini 1 ya. Ini luasannya itu hampir 4 kali lipat dibandingkan yang setengah inci. Jadi bukan berarti kalau dari 1 inci ke setengah inci itu artinya setengahnya, enggak, hampir seperempatnya gitu ya. Jadi nggak mungkin juga kan, kalau tadinya kemampuan hisap itu 9 meter lalu kali 4 jadi sekitar berapa, 36 meter ya. Kacau banget itu. Jadi pendapat yang super ngawur bin kocluk ya teman-teman. Jadi seperti itu. Baik, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi ini ya. Pak, itu kalau nyoba kok pipanya kecil banget, mana mungkin ada tukang mau masang pipa sekecil itu. Nah gini kawan-kawan ya, dalam melakukan percobaan itu sengaja saya cari yang ukurannya itu perbedaannya ekstrim ya. Kalau saya membandingkan pipa 1 inci dengan pipa 3/4 atau 3/4 dengan setengah, maka perbedaan yang kita dapat akan sangat kecil sehingga sulit dilihat ya. Nah, makanya kemarin saya bikin perbandingan antara pipa 1 inci dengan pipa mungkin ini 6 mili ya dalamnya. Nah, sehingga apa, hasil pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang nampak berbeda ya kan. Ternyata penggunaan pipa yang lebih kecil ini ampernya pompa menjadi lebih besar. Artinya apa, pompa lebih berat kalau dikasih pipa kecil gitu ya. Sama ini kalau kalian nyedot pakai sedotan aqua gelas ya, dibandingkan dengan sedotan boba ya. Coba kalian nyedot, mana yang lebih ringan ya. Balapan sama teman kalian, sama-sama menghabiskan air 1 gelas, satunya dengan sedotan aqua, satunya dengan sedotan boba. Pasti cepetan yang sedotan boba, karena apa? Lebih ringan, shot gitu ya. Seperti itu ya kawan. Nah, kembali ya ke ukuran ini. Kenapa saya pilih ukuran besar dan kecil ya? Ini untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan perbedaannya. Dan pada akhirnya memang terbukti bahwa yang lebih besar itu lebih ringan. Dan kalau kalian menanyakan, "Loh Pak, bagaimana dengan pipa 3/4?" Nah, disinilah otak kita itu akan berinterpolasi namanya ya kawan. Kalau ini menghasilkan hasil yang lebih ringan dibandingkan yang kecil ya. Sekarang lihat perbandingannya ya. Ini 1, ini 6 mili. Kalau pipa 3/4 berarti antara ini dan ini gitu ya kan. Nah, artinya apa? Berarti kalau 3/4 dibandingkan 1 inci pasti lebih berat yang 3/4. Karena apa?
dari sini ke sini kan makin berat beban pompanya, ya kan. Berarti kalau ada di tengah-tengah berarti sama juga, berarti ini paling ringan, ini agak berat. Nah kemudian kalau ada pipa setengah berarti posisinya di sini ya kan, 1 inci 3/4 setengah baru yang paling kecil ini. Nah berarti kalau setengah dibandingkan sama 3/4, kira-kira ringan mana kerja pompa kalau digunakan? Ya pasti ringan 3/4. Itu namanya interpolasi. Jadi dari sini ke sini itu beban pompa makin berat, dari sini ke sana beban pompa makin ringan. Nah seperti itu ya, makanya kalau kita bikin percobaan sekalian aja yang sangat besar dan sangat kecil gitu. Itu namanya interpolasi ya. Padahal ini dulu udah diajarkan di SMP ya, tapi sekarang kok ya nggak tahu ya, mungkin belajarnya sambil main-main gitu ya, nggak serius ya. Karena kalau kalian serius pasti kalian masih ingat apa itu interpolasi, sehingga nggak banyak pertanyaan yang tidak berguna di sini gitu ya. Terus ada yang mempertanyakan juga, Pak kalau bikin percobaan dilem dong gitu, jangan cuma ditancap-tancapin. Jadi gini kawan-kawan ya, saya bikin percobaan ini, kalian perhatikan ya, belakang saya ini pipa banyak, mungkin agak gelap ya. Di sini kalau saya selalu menggunakan lem, maka banyak sekali nanti fitting-fitting yang akan terbuang ya. Karena setiap kali saya bikin video, saya bikin instalasi baru. Makanya saya itu cuma tancep-tancepin. Tapi tanpa sepengetahuan kalian, sebetulnya itu saya kadang kalau ada yang bocor saya kasih seal tape ya. Sehingga di sini saya bisa membuktikan bahwa di sini itu nggak ada kebocoran. Nah perhatikan ya teman-teman, sengaja saya tampilkan di sini. Perhatikan ini, di sini permukaan air nggak turun, ya. Artinya apa? Artinya di pipa ini tidak ada kebocoran. Kalau ini saya bocorin, ya, itu pasti permukaannya turun. Nah di sini membuktikan bahwa sekedar nyolok-nyolok pun, ya, kalaupun nggak dilem itu bisa nggak bocor gitu ya. Jadi nggak harus saya lem. Perhatikan, sekarang saya bocorin ya. Seandainya bocor, maka yang terjadi adalah seperti ini. Tuh, langsung jatuh ya. Seperti itu ya. Jadi confirm ya, nggak ada kebocoran di sini. Baik, selanjutnya kita akan bikin percobaan ya, kawan-kawan. Kenapa sih pipa yang lebih besar itu kadang gagal kalau dipakai untuk pompa air dari sumur ya. Kemudian setelah diganti dengan pipa kecil kok jadi berhasil ya. Berarti pipa kecil ini bisa meningkatkan daya hisap pompa. Apakah seperti itu ya? Saya bilang tidak ya. Makanya di sini saya bikin pembuktian ya kan. Perhatikan ya nanti apa yang terjadi. Baik, sekarang kita akan uji coba ya kawan. Ini saya kondisikan tertentu ya, sehingga nanti kita akan bisa melihat perbedaan, lalu kita akan buat suatu analisa ya. Baik, kita akan beri waktu berapa ya? 30 detik ya untuk masing-masing pipa. Kita lihat apakah dia mampu menghisap dan mengeluarkan air di sini ya nanti. Baik, kita coba dulu, bismillah. Baik, kita udah kasih waktu 30 detik ya kawan. Ternyata air belum keluar dari sini ya. Jadi ini untuk mensimulasikan ya, bahwa orang ya kadang mereka nggak tahu apa yang terjadi di dalam pipa itu ya. Jadi air sebetulnya udah naik, udah deket sini, tapi kok belum keluar. Nah di sini saya hanya gambarkan 30 detik ya. Jadi kondisinya belum ekstrim ya kawan-kawan. Kenapa? Karena ini pendek. Seandainya ini panjang ya, anggaplah sampai 6 meter ya, mungkin butuh waktu sekitar 10 menit ya, atau mungkin 15 menit hingga air itu bisa mencapai ke sana.
Nah, ketika menunggu waktu 10 atau 15 menit itu, orang kemudian mungkin berpikir, oh ternyata pipa ini nggak kuat ya, karena pipanya terlalu besar. Coba kita ganti dengan pipa yang lebih kecil gitu ya. Jadi sekarang kita akan ganti dengan pipa yang lebih kecil. Apakah akan menghasilkan hasil yang lebih bagus gitu ya kawan-kawan. Jadi sekarang akan saya copot yang ini. Coba dengan pipa kecil ini apakah dia lebih kuat ya untuk menghisap sumur yang kedalamannya sama ya kawan-kawan. Kita coba, bismillah. Kita waktu 30 detik juga ya, sama ya kawan-kawan. Ternyata dalam waktu 10 detik sudah keluar airnya ya kawan-kawan, perhatikan tuh. Jadi oke ya, kita nggak usah nunggu lama-lama, yang jelas sudah keluar. Nah perhatikan ya, ini air langsung turun ya kawan-kawan. Nah inilah kondisi yang tadi saya masih rahasiakan ya. Jadi apa yang terjadi ya, sebetulnya di sini itu sengaja saya bocorkan sedikit ya kawan-kawan. Di sini nanti saya tampilkan gambarnya deh. Nah saya bocorkan ini dengan tujuan apa? Ingin mensimulasikan ya bahwa perpipaan kita ya di hisapan pompa ya kan. Kadang-kadang itu ada kebocoran kecil yang kita tidak tahu gitu ya. Nah ini kebocoran ini sama, pipa ini kan nggak saya ganti ya kan. Ketika tadi saya gunakan pipa yang besar, dalam waktu 30 detik air belum bisa keluar dari sini ya. Sedangkan ini tadi cukup 10 detik air sudah keluar dari sini. Nah disinilah orang itu bisa mengambil kesimpulan yang salah gitu ya. Ketika orang menunggu, udah 15 menit kok belum keluar, berarti ini pipanya kegedean nih, harus diganti pipa yang lebih kecil. Habis itu digantilah yang tadinya pipa 3/4 ya, diganti menjadi pipa setengah, kemudian ditunggu. Nah ini baru 5 menit udah keluar airnya, berarti pipa yang lebih kecil itu bisa menghisap air lebih dalam gitu. Nah jadi ketidaktahuan orang itu bisa memberikan kesimpulan yang salah gitu ya. Ini tadi buktinya ya, kebocorannya sama, tapi kalau pipa besar tadi lambat ya, 30 detik nggak keluar. Sedangkan ini pipa kecil baru 10 detik air sudah keluar. Jadi problemnya di sini sebetulnya bukan pipanya, tapi ada kebocoran di perpipaan kalian ya kawan-kawan. Oke, sekarang saya kembalikan ya kawan-kawan, kalau ke pipa besar lagi. Di sini saya sama sekali tidak ini ya kawan-kawan, tidak ngakalin kalian. Jadi untuk apa? Di sini saya itu untuk edukasi. Dan nyatanya video-video saya yang lama itu banyak sekali yang memberikan edukasi baru kepada para penonton saya ya. Jadi ada yang berkomentar katanya apa yang saya jadikan konten di sini katanya berlawanan dengan logika umum gitu ya. Nah justru ya kawan-kawan, di sini kalau saya dibilang melawan logika umum ya, atau bertentangan dengan logika awam, itu saya justru tidak masalah gitu ya. Kenapa? Awam atau umum itu bisa saja salah, tapi kalau orang mengatakan ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, nah disitulah saya baru merasa salah dan mungkin saya akan mengoreksi diri. Tapi kalau dibilang bertentangan dengan logika awam, itu bagi saya tidak masalah. Karena apa? Di channel ini ya, di beberapa video itu saya membuktikan bahwa saya melawan logika awam dan ternyata saya benar gitu ya. Makanya banyak sekali yang kawan-kawan yang nonton saya tentang pompa booster ya, akhirnya memahami kenapa sih pompa booster mengalami masalah. Kenapa? Logika orang awam ya kawan, ketika melihat pompa booster nyalanya kencang duos gitu ya, maka orang rame-rame beli pompa booster. Padahal mereka tidak tahu apa resikonya ketika membeli pompa booster ya, apa persyaratannya gitu ya.
Jadi banyak orang karena nggak paham, maka mereka membuat logika sendiri gitu ya. Nah di sini saya meluruskan logika ini berdasarkan ilmu pengetahuan ya kawan. Ada juga yang mengatakan ke saya, katanya saya ini engineer, saya aja belajar dari orang lapangan juga ya gitu. Dan seringkali orang lapangan itu lebih benar gitu ya. Nah di sini ya kawan, tergantung bagaimana kalian cara belajarnya gitu ya. Sebetulnya kalau saya sendiri ya kawan, antara teori dan lapangan ya, praktek lapangan itu tidak pernah berbeda kawan. Ya, jadi selalu sejalan. Jadi kalau kalian itu antara teori dan praktek di lapangan itu berbeda, ya bisa jadi kalian yang salah memahaminya. Contoh kayak ini tadi ya, akibat orang salah memahami, lalu orang mengambil kesimpulan yang salah gitu ya. Baik, sekarang apa yang terjadi sih? Seperti saya bilang tadi, di sini ini ada kebocoran ya. Ini saya harus eksperimen berkali-kali ya. Saya lubangin pipa ini ya kawan, lalu saya tutup isolasi, lalu saya buat lubang kecil sehingga bisa memberikan efek yang lebih mudah dicerna oleh kawan-kawan. Tapi pada intinya ya, masalahnya ini adalah kebocoran di sini. Jadi saya akan peragakan sekali lagi. Lihat ya. Ini air kan naiknya pelan ya kawan. Perhatikan tadi kita udah hitung sampai 30 detik. Belum keluar air. Sekarang coba kalau ini saya tutup, perhatikan. Tuh, jadi cepat ya. Nah, mungkin 20 detik aja cukup nih, udah bisa mengalirkan air dengan deras. Perhatikan ya. Oke, sekarang saya tutup ya, kawan. Nah, saya matikan, tapi ini belum saya buka. Perhatikan apa yang terjadi kalau tangan saya ini saya buka ya. Perhatikan ya. Agar lebih jelas, saya dekatkan ini kawan, dengarkan. Nah, bersamaan dengan suara ini, di sini ada penurunan ya kawan. Nah, kenapa turun? Nah, ini juga jadi jawaban bagi beberapa orang yang menanyakan kenapa pompa saya setiap kali kok perlu dipancing Pak. Inilah yang terjadi kawan ya. Kenapa kalian selalu perlu mancing? Itu karena yang pertama ya, ada kebocoran di perpipaan kalian di pipa hisap ini. Makanya terus airnya turun sehingga perlu mancing lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau bukan perpipaannya ini ada kemungkinan di sini ya. Di sini kan ada namanya, bentar saya ambilkan. Nah, di dalam sini ini ada check valve ya kawan. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi check valve ini kalau bocor dia arahnya ke sini ya. Jadi kalau air mengalir dia terbuka, kalau air berhenti nutup ini. Nah, ketika nutup mungkin dia nggak sempurna nutupnya, entah ini udah keropos atau apa sehingga air kembali lagi ke sana. Jadi itu dua kemungkinan ya. Yang pertama tadi perpipanya yang bocor, atau yang kedua check valve-nya ini yang bocor. Nah, untuk mengatasinya yang pertama ya kalian betulin dulu lem-lemnya yang benar semuanya. Kadang-kadang kalian punya watermore atau union. Nah, itu bisa jadi sumber kebocoran juga karena dia hanya pakai seal karet ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau pakai watermore atau union. Ya, kemudian lem-lem pastikan semuanya sudah nutup ya, sudah nutup semua perimeter atau kelilingnya pipa ini gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir kawan-kawan. Agar kalian ya mengurangi resiko kebocoran sini maupun sini ya, kalian bisa gunakan ini ini adalah foot clamp atau foot valve gitu ya, atau check valve gitu. Jadi ini posisinya ada di dalam sumur sana kawan, ada di dalam sana ya. Nah, fungsinya apa? Dia ini sama dengan ini tadi ya, tapi dia posisinya di dalam sumur. Jadi air yang udah masuk ya nggak bisa keluar lagi. Dan ini bentuknya bermacam-macam ya. Nanti saya tampilkan di layar aja deh, biar nggak usah ngomongin satu persatu. Jadi ini ya, dari bahannya ada yang plastik
ada yang dari besi, ada yang dari kuningan gitu ya. Nah, nanti suatu saat saya akan bahas lagi mana yang paling efisien ya, yang plastik ini atau yang kuningan. Kuningan pun ada yang bentuknya tusen klep, ada yang klep tapok. Mana yang paling efisien? Kita akan bahas nanti lain kali. Nah, dengan adanya kalian pasangkan ini di ujung sana, maka bila terjadi kebocoran di sini, air itu masih ada yang nyetop di bawah sana sehingga nggak sampai melorot jauh sana ya. Jadi paling pun melorot pun sedikit aja sehingga kalian nggak perlu mancing lama-lama atau banyak-banyak. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kali ini bisa dipahami ya kenapa pipa yang lebih kecil itu bisa menghisap air lebih dalam ya. Sebetulnya bukan menghisap air lebih dalam seperti tadi saya buktikan ya. Namun karena situasi tertentu seperti kebocoran itu membuat pipa yang lebih besar itu naiknya lebih lambat. Nah, karena kalian nggak bisa melihat posisi airnya udah sampai di mana, maka kalian anggap setelah 15 menit nggak keluar air, artinya berarti pipanya terlalu besar. Setelah diganti pipa kecil ternyata bisa. Nah, lalu kalian ambil kesimpulan, berarti pipa kecil hisapannya lebih dalam atau lebih kuat. Nah, itu salah ya. Baik kawan, jadi sekian dulu ya. Nanti saya mau spill nih ya. Saya akan memompa air ya dari pompa ini ya kawan. Lalu saya pompakan ya. Karena ada yang minta nih. Kalau dipompakan untuk pipa besar 2 inci sama pipa kecil setengah inci, mana yang lebih berat gitu ya. Karena orang mengira kalau pipa besar pasti pompanya lebih berat. Karena apa? Ada volume air yang besar, ada massa air yang besar. Nah, di situ nanti kita akan buktikan benar enggak itu anggapan seperti itu. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.